Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trinova Jawari dengan nomor NIM terakhir 177. Pada pembahasan kali ini saya ingin membahas bagaimana etika dalam penggunaan AI, khususnya bagi mahasiswa atau siswa-siswa saat ini. Nah, jujur saja sekarang kalau ada tugas, kalian itu masih mikir sendiri atau langsung buka AI? Soalnya sekarang ini AI sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Seperti buat pelajar, mau cari jawaban, mau bikin rangkuman, bahkan ngerjain tugas, semua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dan ya, itu memang sangat membantu. Tapi di sisi lain, aku mulai kepikiran soal satu hal. Kita ini sebenarnya lagi belajar atau cuma nyari cara cepat biar tugas selesai? Nah, karena itu pada pembahasan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih etika dalam penggunaan AI, khususnya bagi pelajar seperti kita ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus mengerti dulu apa sih arti AI itu. Nah, jadi AI adalah kecerdasan buatan yang sebenarnya teknologi yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Makanya dia bisa menjawab pertanyaan kita, bikin tulisan, bahkan membantu menyelesaikan tugas. Kalau dalam dunia pendidikan, AI ini sebenarnya punya banyak sekali manfaat. Contoh, kita bisa pakai AI buat memahami materi yang sulit, meminta penjelasan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, atau bahkan bisa buat latihan soal. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, AI itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya, justru bisa bikin alat bantu belajar menjadi lebih efektif. Tapi masalahnya bukan di AI-nya, masalahnya itu ada di cara bagaimana kita menggunakannya. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah penggunaan AI saat ini. Sekarang ini banyak banget siswa yang menggunakan AI bukan untuk belajar, tetapi untuk menggantikan usaha mereka. Contoh sederhananya, tugas langsung dimasukkan ke AI, jawabannya keluar, terus langsung di copy paste. Kadang bahkan nggak dibaca sama sekali soalnya. Yang penting dikumpulin, kerjakan, selesai. Kalau dipikir-pikir, itu bukan belajar atau bahkan mengerjakan, tapi itu cuma memindahkan jawaban dari AI ke tugas. Dan kalau kebiasaan seperti ini terus dilanjutkan, yang ada malah kita terbiasa untuk tidak berpikir. Padahal kemampuan berpikir itu adalah kemampuan yang paling penting dalam dunia pendidikan. Seperti fakta dan penelitian yang tercantum di bawah ini. Dan ini bukan cuma pendapat pribadi ya. Justru ini ada penelitiannya. Dalam penelitian yang dibahas oleh MIT, ditemukan bahwa orang yang terlalu sering menggunakan AI saat menulis menunjukkan aktivitas otak yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berpikir sendiri. Nah, artinya ketika kita terlalu bergantung pada AI, otak kita jadi kurang aktif. Bahkan koneksi antar bagian otak yang terhubung dengan memori dan pemahaman juga cenderung lebih lemah. Selain itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis dan daya ingat. Ada sistem juga yang disebut cognitive offloading. Maksudnya kita memindahkan beban pikiran kita ke teknologi. Jadi kita lebih terbiasa menerima jawaban tanpa benar memprosesnya. Kalau ini terus terjadi, otak kita jadi jarang dilatih dan lama-kelamaan kemampuan kita bisa menurun, bahkan IQ kita bisa ikut turun. Selain dampak ke otak, penggunaan AI juga sangat mempengaruhi karakter kita. Kita jadi terbiasa instan, sedikit-sedikit cari jawaban cepat tanpa perlu melakukan proses terlebih dahulu. Padahal dalam dunia pendidikan, proses itu justru hal yang paling penting ketimbang jawaban atau hasil akhir.
Kalau kita terus terbiasa secara instan, kita bisa kehilangan rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, karena yang lebih penting bukan lagi memahami tapi sekedar menyelesaikan. Ada juga dampak sosial yang mungkin saja kita tidak sadari. Nah, penggunaan AI berlebihan bisa mengurangi interaksi sosial. Dulu kalau nggak paham, kita berdiskusi sama teman atau tanya guru. Sekarang kita lebih sering langsung tanya ke AI. Akibatnya kemampuan komunikasi dan kerjasama kita bisa menurun. Padahal ya, di dunia nyata atau dunia kerja nanti, kemampuan sosial itu sangat penting banget. Nah, selain itu, AI juga tidak 100% selalu benar dan akurat ya. Terkadang AI itu bahkan bisa memberi informasi yang salah. Kalau kita langsung percaya tanpa mengecek ulang data atau informasi atau fakta tersebut, kita bisa salah memahami materi yang disampaikan oleh AI tersebut. Makanya jangan langsung percaya hanya karena jawaban tersebut terlihat meyakinkan. Nah, ini adalah contoh penggunaan AI yang tidak etis, seperti menggunakan AI untuk menyontek, mengaku kalau AI sebagai kerja sendiri, dan bahkan memahami isi tugas menggunakan AI. Kalau dipikir secara logika, itu sebenarnya sama seperti plagiarisme, dan yang dirugikan bukan cuma guru tapi diri kita sendiri, yang mana kita jadi lebih ketergantungan menggunakan AI dan tidak berpikir secara kritis. Tapi bukan berarti AI itu nggak boleh digunakan sama sekali ya. Justru AI itu boleh banget dipakai asal dengan cara yang benar. Misalnya kita menggunakan untuk membantu memahami sebuah materi, atau mencari sebuah ide, atau bahkan membuat kerangka tugas agar membantu memudahkan dalam membuat atau mengerjakan tugas. Tapi setelah kita dibantu oleh AI, kita harus membaca ulang atau memahami materi secara mengulangnya kembali dan mengembangkan dengan pemikiran kita sendiri. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti otak kita. Nah, jika dilihat dari sudut pandang yang seimbang, sebenarnya dari sisi lain kita juga gak bisa menolak yang namanya perkembangan teknologi. AI akan tetap terus berkembang dan jadi bagian dari kehidupan kita. Jadi bukan berarti kita harus menjauh dari AI, tapi kita harus belajar menggunakan dengan baik dan bijak, dan bahkan bertanggung jawab ketika memakai AI tersebut. Solusi terakhir dari saya, ada beberapa cara atau solusi yang bisa kita terapkan dalam penggunaan AI ini secara etis. 1. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sumber utama. 2. Pahami hasil yang diberikan oleh AI, jangan langsung diterima mentah-mentah. Yang ketiga, kembangkan kembali apa yang disampaikan oleh AI dengan pemikiran kita sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu selalu cek kebenaran informasi tersebut. Bahkan AI tersebut bisa salah ketika memberikan informasi. Jadi apa sih kesimpulan yang saya jelaskan tadi? Nah, kesimpulannya yaitu AI itu seperti pisau bermata dua. Bisa sangat membantu, tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan dengan cara yang salah. Sebagai siswa atau mahasiswa, kita harus punya etika dalam menggunakan teknologi ini. Jangan sampai kita terlihat pintar, namun luarnya sebenarnya kita tidak memahami apa-apa yang disampaikan. Penutup terakhir dari saya, karena pada akhirnya AI tidak akan menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertanggung jawab dalam menggunakannya. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau jadi pengguna AI atau tetap jadi orang yang bisa berpikir kritis? Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.